Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 3 yang solih dan solihah. Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat. Anak-anakku semuanya, kelas 3 yang saya sayangi, untuk pembelajaran kita pada pagi ini kita akan belajar kembali tentang materi pembelajaran ilmu fikih. Untuk itu anak-anak simak baik-baik penjelasan dari Pak Udin berikut ini. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran kita pada pagi ini nanti kita akan belajar tentang sholat qashar. Untuk itu anak-anak silahkan buka bukunya, buku fikih halaman 11 dan 12. Kita akan belajar tentang sholat qashar dan pengertiannya. Yang pertama, pengertian sholat qashar. Halaman 11 silahkan kalian buka. Sholat qashar berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu pendek atau ringkas. Ringkas itu pendek. Maka pengertian dari sholat qashar adalah sholat yang bilangannya itu rakaatnya diringkas menjadi lebih pendek. Yang semula 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat qashar hanya untuk sholat fardu yang rakaatnya ada 4, yang kemudian diringkas menjadi 2 rakaat. Itu adalah pengertian dari sholat qashar. Adapun anak-anak, sholat fardu yang boleh diqashar itu yang pertama adalah sholat isya, kemudian sholat zuhur, kemudian sholat ngasar. Hanya 3 sholat ini yang rakaatnya boleh diqashar atau diringkas menjadi 2 rakaat. Dan untuk sebab mengerjakan sholat qashar itu kenapa diperbolehkan, silakan anak-anak membuka bukunya halaman 12. Sholat qashar boleh dikerjakan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam keadaan safar atau bepergian jauh dengan tujuan baik. Selain itu, jarak tempuh yang ia lakukan yaitu kurang lebih 80,64 km. Kemudian yang B, bukan perjalanan untuk maksiat, misalnya perjalanan untuk mencuri dan lain sebagainya, itu tidak boleh melaksanakan sholat qashar atau mengqashar sholat. Yang C, sholat yang diqashar hanya sholat yang rakaatnya berjumlah 4 rakaat. Seperti yang sudah Pak Udin sebutkan yang sebelumnya tadi, yaitu ada 3 sholat fardu yang boleh diqashar. Kemudian berniat mengqashar ketika takbiratul ihram. Yang E, tidak bermakmum pada orang yang bukan musyafir. Jadi ini tidak boleh bermakmum kepada orang yang bukan musyafir. Misalnya kalian bepergian jauh, kemudian kalian berhenti di sebuah masjid yang melaksanakan sholat Jumat, sholat berjamaah, kemudian kalian ikut berjamaah dengan mengqashar sholat, itu tidak boleh, harus dengan orang yang sama, yaitu sama-sama musafir baru boleh mengqashar. Antara imam dan makmum itu sama, yaitu mengqashar sholatnya. Selanjutnya yaitu cara mengerjakan sholat qashar. Silahkan simak baik-baik. Berikut ini cara mengerjakan sholat qashar. Yang pertama, niat mengerjakan sholat qashar. Contohnya untuk mengerjakan sholat qashar, usolli fardul asri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Baiklah, langsung saja pengertian sholat qashar. Sholat qashar menurut bahasa yaitu sholat yang diringkas atau sholat yang dipendekkan. Menurut istilah, sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas jumlah rokaatnya.
Hukum sholat qashar adalah mubah atau boleh. Nah, sudah tahu perbedaan antara sholat jamak dan sholat qashar. Kemarin kalau sholat jamak adalah sholat yang digabungkan, kalau sholat qashar adalah sholat yang diringkas atau dipendekkan. Nah, itu bedanya ya sholat jamak sama sholat qashar. Kemudian sholat yang boleh diqashar, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Nah, sholat yang boleh diqashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4. Misalnya sholat zuhur, kalau diqashar, zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian kalau sholat asar 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat. Sholat isya 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat. Jadi sholat yang bisa diqashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4. Oke. Nah, sekarang niatnya sholat qashar. Yang pertama niat qashar duhur. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Sholat zuhur 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat. Jadi rak'ataini qasran. Sholat zuhur yang diqashar. Kemudian niatnya sholat asar. Usolli fardhul asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Usolli fardhul asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Sholat asar 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat rak'ataini qasran. Kemudian kalau sholat isya, usolli fardhul isya'i rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Usolli fardhul isya'i rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Salat isya 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat rak'ataini qasran, sama ya. Zuhur rak'ataini qasran, asar rak'ataini qasran, isya rak'ataini qasran. Nah, itu yang salat 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat. Oke, paham ya? Ringkasan materi salin di buku tulis kalian masing-masing. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an. Jangan lupa klik tombol subscribe. Anak-anak semuanya, kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini semoga dapat membawa kemanfaatan bagi kita semuanya. Jika ada kekurangan dalam penjelasan Pak Udin, saya mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.